Hai guys, kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai filsafat pendidikan matematika. Perkenalkan, nama saya Andi Najwa Munisa, NIM 2020203884202010. Oke, pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada filsafat dan matematika, logika, hakikat matematika, logika bahasa dan matematika, aliran-aliran filsafat matematika, dan yang terakhir matematikawan dan filsuf matematika. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philo dan sophia yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Pengertian filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Telaah filsafat dapat dikelompokkan atas 3 landasan, yaitu ada aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Ontologi adalah bidang kajian filsafat yang tertua. Ontologi dapat dipandang sebagai bidang kajian yang membahas realitas. Arti sederhana dari ontologi adalah bidang kajian yang mengkaji tentang apa, dengan perkataan lain mengkaji untuk memberi jawaban atas pertanyaan apa. Ontologi pengetahuan filsafat adalah ilmu yang mempelajari suatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika sehingga dapat diterima oleh banyak orang yang bersifat rasional, dapat dipikirkan dan sudah terbukti keabsahannya. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi itu membahas kesahihan atau keabsahan suatu pengetahuan. Kajian epistemologi untuk mengetahui bagaimana cara pengetahuan itu diperoleh dan merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan manusia. Dan yang terakhir yaitu ada aksiologi. Aksiologi secara sederhana merupakan kajian tentang hakikat jenis atau tipe dan kriteria dari nilai dan tentang keputusan atau judgement, khususnya dalam etika. Nah, secara lebih luas, aksiologi adalah bagian filsafat yang mengkaji hakikat dan tipe suatu nilai. Nilai dapat berada dalam etika, estetika, agama, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu matematika. Definisi matematika. Matematika berasal dari kata Yunani yaitu matein atau matenein yang artinya mempelajari. Patut diduga bahwa kedua kata itu erat hubungannya dengan kata Sanskerta yaitu meda atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan, atau inteligensia. Nah, beberapa pendapat tentang matematika antara lain bahwa matematika itu bersifat abstrak dan berasal dari abstraksi dan generalisasi dari benda-benda khusus dan gejala-gejala umum, bersifat deduktif aksiomatik, dan dapat dipandang sebagai bahasa yang sangat simbiolis. Sebagai bahasa, matematika dapat menjembatani antara manusia dan alam, antara dunia dan batin dan dunia lahir. Matematika juga merupakan alat pikir, bahasa ilmu, dan tata cara pengetahuan, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa matematika itu seni. Tokoh-tokoh matematikawan pada abad 19 dan abad 20 antara lain ada Gauss, ada Lobachevsky, ada Boole, ada Hilbert, Cantor, Bolyai, Riemann, Brouwer, Russell, Whitehead, Srinivasa-Ramachandran. Pada abad ini matematika mengalami perkembangan yang cukup pesat dan semakin abstrak. Selanjutnya itu pentingnya filsafat bagi matematika. Filsafat matematika mengkaji anggapan-anggapan atau asumsi-asumsi, dasar-dasar dan dampak-dampak matematika secara filsafati. Nah, kajian filsafat matematika sangat memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan dekat dengan masalah metafisika dan epistemologi. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Di samping itu, filsafat matematika memberikan suatu pertanggungjawaban berkaitan dengan hakikat dan metodologi matematika, serta untuk memahami kedudukan matematika dalam kehidupan manusia.
Selanjutnya yaitu pembahasan kedua yaitu logika. Definisi logika berasal dari kata logik bahasa Inggris, logika bahasa Latin, logik atau logikos bahasa Yunani yang bermakna ucapan atau akal budi yang berfungsi baik, teratur, sistematis dan dapat dimengerti. Ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar sehingga didapatkan kesimpulan yang absah. Kemampuan menalar adalah kemampuan untuk menarik konklusi yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu. Nah, pada logika terdapat 3 hal, yaitu ada formal logik, metalogik, dan applied logik. Formal logik adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk pemikiran yang memuat konsep keputusan, kesimpulan, dan pembuktian. Logika formal secara umum merupakan suatu sistem. Yang kedua yaitu metalogik adalah kajian metateori dari logika. Jika logika mempelajari bagaimana sistem logika dapat digunakan untuk membangun argumen yang sahih, valid, dan kuat, maka metalogika mengkaji hukum-hukum dalam sistem logika. Yang ketiga ada applied logika adalah kajian tentang seni mempraktikkan bernalar yang benar. Penalaran dalam logika terapan dapat menyimpang dari prinsip logika sendiri atau memuat konsep yang tidak logis. Logika terapan tidak hanya menggunakan penalaran deduktif, tetapi juga penalaran induktif dan penalaran yang lain. Logika formal. Logika secara formal merupakan suatu sistem prinsip penalaran yang digunakan untuk penarikan kesimpulan secara benar dan dapat dipercaya dalam proses untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran. Sintaks mendefinisikan kalimat dalam bahasa, semantik mendefinisikan arti dari kalimat, kebenaran dari kalimat tersebut di dunia nyata. Sejarah perkembangan. Yang pertama itu ada pada logika klasik, yang dijalankan oleh Thales tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi yang mengenalkan tentang logika induktif. Yang selanjutnya ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 332 sebelum Masehi yang mengenalkan logika sebagai ilmu silogisme. Yang kedua itu ada logika modern yang diinginkan oleh tokoh Augustus de Morgan tahun 1806 sampai 1871 yang memperkenalkan induksi matematika, hukum ekuivalen, logika de Morgan. Yang kedua ada tokoh George Boole pada tahun 1815 sampai 1871 yang memperkenalkan aljabar Boolean. Yang terakhir itu ada logika matematika yang dikenalkan oleh tokoh Giuseppe Peano tahun 1858 sampai 1932 tentang logika matematika dan teori himpunan. Ada juga Emil Elpos tahun 1897 sampai 1954 tentang tabel kebenaran. Ada juga Ludwig J.J. Wittgenstein tentang tabel kebenaran. Ada John Venn tentang diagram Venn dan Henry M. Sheffer tentang NaN dan NOR. Yang ketiga itu term and proposisi. Term merupakan kata yang juga adalah ungkapan fisis dari sebuah pengertian dan juga merupakan bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Yang kedua itu proposisi adalah pernyataan tentang hubungan yang terdapat di antara dua term kalimat yang menegaskan atau menyangkal sesuatu yang memiliki dua nilai kebenaran yang mungkin, yaitu benar atau salah. Proposisi tersusun atas nilai term-term yang membentuk suatu pengertian yang utuh. Silogisme adalah suatu bentuk penarikan kesimpulan secara deduktif tak langsung yang konklusifnya ditarik dari premis yang disediakan serentak. Struktur dari kalimat-kalimat yang masing-masing mempunyai makna yang disebut benar atau salah dan merupakan suatu bentuk formal deduksi yang terdiri atas proposisi-proposisi kategorik. Silogisme terdiri atas 3 proposisi kategorik, yaitu proposisi pertama sebagai premis, satu proposisi ketiga sebagai konklusi atau kesimpulan. Silogisme kategorial adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan kategorial. Proposisi yang mendukung
Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang dapat dibedakan menjadi premis mayor, premis yang termnya menjadi predikat, dan premis minor, premis yang termnya menjadi subjek. Yang menghubungkan kedua premis tersebut adalah term penengah atau middle term. Contoh, semua tumbuhan membutuhkan air atau premis mayor atau premis umum. Akasia adalah tumbuhan, premis minor atau premis khusus. Akasia membutuhkan air, itu adalah konklusi atau kesimpulan. Selanjutnya itu ada tabel kebenaran, adalah tabel yang digunakan dalam logika, khususnya dikaitkan dengan aljabar Boole dan kalkulus pernyataan. Tabel kebenaran digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau sahih secara logika. Nah, seperti pada tabel dapat dilihat untuk P, Q, P lebih besar dan Q, P atau Q dan P sama dengan lebih besar dari Q. Tabel ini menyajikan ketetapan hukum-hukum pokok logika untuk negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Nilai kebenaran pada kolom P dan Q dan P atau Q atau P menuju Q dan P ditentukan berdasarkan kesepakatan. T berarti benar dan F berarti salah. Selanjutnya ada logika matematika, merupakan penerapan matematika untuk mengkaji logika formal berdasarkan aturan-aturan matematika. Logika matematika adalah hasil penerapan metode-metode matematika yang formal. Dalam bidang logika, penelitian logis terhadap penalaran dan bukti matematis. Ciri khas logika matematika adalah struktur aksiomatikanya yang keabsahannya formal semata-mata. Dalam arti kesahihannya tidak tergantung pada isi. Tabel kebenaran proposisi elementer seperti P yang benar salah dan salah benar. Kemungkinan kebenaran kombinasi proposisi elementer dapat dilihat pada tabel. Proposisi elementer mengekspresikan kondisi kebenaran proposisi. Misalkan suatu proposisi yang merupakan fungsi kebenaran dari dua proposisi elementer P dan Q dengan kondisi kebenaran seperti yang dilihat pada tabel. Selanjutnya itu contoh nilai kebenaran suatu komposisi proposisi elementer pada tabel menunjukkan suatu tanda proposisional. Tanda proposisional ini dapat disajikan secara lebih efisien dengan tanda TTFT P, Q. Banyaknya tempat dalam kurung sebelah kiri ditentukan oleh banyaknya unsur dalam tanda kanan sebelah kanan. Selanjutnya yaitu proposisi matematika, merupakan pernyataan keadaan dari objek matematika. Karena objek matematika adalah objek abstrak, maka proposisi matematika tidak memerlukan dukungan pengalaman. Objek-objek matematika di samping bersifat abstrak juga merupakan objek yang ideal. Melihat tabel kebenaran implikasi dan B implikasi yang tertera. Selanjutnya yaitu fungsi kebenaran dan inferensi. Proposisi adalah fungsi kebenaran dari proposisi elementernya. Misalkan P, Q, dan R adalah proposisi elementer dan proposisi M adalah fungsi kebenaran dari fungsi-fungsi elementer P, Q, dan R. Maka berarti bahwa P merupakan fungsi kebenaran dari P dan proposisi P, Q, dan R merupakan argumen kebenaran dari proposisi M. Skema fungsi kebenaran dari dua proposisi elementer P dan Q dapat dilihat pada tabel. Banyaknya proposisi elementer pada bentuk T, F, T, P, Q menentukan banyaknya grup kondisi kebenaran. Di antara grup-grup itu ada dua kasus ekstrem, yaitu kasus pertama proposisi benar untuk semua kemungkinan benar dan dari proposisi elementer. Untuk itu dikatakan bahwa kondisi kebenaran adalah tautologis. Kasus kedua, proposisi salah untuk semua kemungkinan benar dalam proposisi elementer. Untuk itu dikatakan bahwa kondisi kebenaran adalah kontradiksi. Inferensi adalah suatu proses manusia melakukan penalaran, sedangkan argumen merupakan ekspresi proses penalaran. Penalaran seseorang akan dapat dilihat dan diperiksa melalui argumennya. Argumen adalah kumpulan pernyataan yang satu atau lebih yang mana premis dituntut untuk memberikan dukungan bagi penalaran untuk meyakinkan suatu kesimpulan. Inferensi juga merupakan bagian dari tata permainan bahasa. Bahasa adalah totalitas proposisi logika mencerminkan dunia. Batas bahasa adalah
batas dunia dan batas logika adalah batas dunia. Logika memiliki 18 aturan untuk proses penarikan kesimpulan yang terdiri atas 8 aturan implikasi dan 8 aturan penggantian. Kita lanjut ke pembahasan hakikat matematika. Objek matematika bersifat abstrak, berarti bahwa objek-objek matematika adalah benda-benda pikiran. Karena objek matematika adalah benda pikiran, maka kebenaran matematika hanyalah kebenaran pikiran dan bukan kebenaran empiris. Contoh, jika jumlah sudut dalam suatu segitiga lebih besar dari 270 derajat, maka Hayam Wuruk wajah Raja Majapahit adalah suami Luna Maya. Konsep dalam matematika. Konsep merupakan unsur sistem matematika yang mengkomunikasikan pengertian atau menjelaskan sesuatu dan dapat pula merupakan suatu metode bersifat abstrak. Konsep-konsep dinyatakan dalam bentuk rumusan yang disebut definisi atau mathematical definition. Definisi adalah hasil kesepakatan sosial para matematikawan. Definisi matematika membagi objek matematika menjadi 2 golongan, yaitu objek yang memenuhi atribut definisi dan objek yang tidak memenuhi atribut definisi. Satu simbol membuat 1000 gambar. Satu gambar memuat 1.000.000 kata dan satu kata banyak makna. Matematika merupakan sebuah bahasa simbol yang menyatakan suatu situasi atau suatu masalah beserta pemecahannya. Fungsi sistem simbol dalam matematika adalah sebagai alat komunikasi. Karena penarikan kesimpulan dalam matematika melalui proses simbolisasi, maka tata permainan bahasa matematika juga dibentuk oleh simbol-simbol yang digunakan dalam matematika. Penggunaan simbol yang tanpa makna atau meaningless menjadi ciri akan keunggulan simbolisasi dalam matematika dan logika. Selanjutnya itu aksioma, merupakan asumsi dasar tertentu dan merupakan pernyataan hubungan dasar di antara unsur-unsur pokok di dalam suatu sistem. Aksioma adalah pernyataan yang kebenarannya tidak menuntut bukti atau self-evident truth, benar dengan sendirinya. Wittgenstein berpandangan bahwa aksioma terdiri atas undefined element dan relasi-relasi antara unsur-unsur yang berupa undefined element. Konsep epistemologis matematika adalah teori Euclidean, berarti bahwa matematika bertumpu pada konsep logika self-evidency. Aksioma menjadi titik awal suatu penalaran dalam matematika. Tata permainan bahasa matematika. Konsep tata permainan bahasa atau language game oleh Wittgenstein tahun 1953 dikenalkan dalam philosophical investigation melalui cerita imajinasi tentang tukang batu dengan tukang pembantu dalam melakukan pekerjaan. Komunikasi antara tukang batu A dan pembantu tukang B adalah komunikasi dengan bahasa yang sederhana, hanya menyebut nama balok, pilar, papan, dan tiang tanpa kata-kata yang lain. A menyebut kata-kata dan B membawa batu yang ia ketahui untuk membawa sebagaimana yang disebut oleh A. Mereka saling memahami komunikasi itu seperti memahami bahasa sederhana atau bahasa primitif yang lengkap. Penggunaan kata-kata sebagaimana ditampilkan oleh tukang batu A dan pembantunya B dapat dipandang sebagai suatu permainan dan oleh Wittgenstein penggunaan kata-kata sebagaimana ditampilkan oleh tukang batu A dan pembantunya B dapat dipandang sebagai suatu permainan dan oleh Wittgenstein diberi nama language game atau tata permainan bahasa. Language game merupakan bahasa yang utuh yang memuat bahasa dan kegiatan yang jalin-menjalin. Ciri khas dari matematika sebagai tata permainan bahasa adalah eratnya hubungan antara bukti matematika dan proposisi matematika. Bukti dalam matematika. Pembuktian matematika memiliki 2 makna, yaitu makna praktis dan makna teoritis. Makna teoritis bersifat formal yang merupakan transformasi dari sederetan simbol tertentu yang berupa pernyataan formal dan mengikuti aturan logika atau aturan inferensi seperti modulo Tholes, modulo Ponens, dan sebagainya. Setiap langkah pembuktian merupakan suatu logika deduksi yang ketat. Pembuktian dalam arti teoritis menjadi pembuktian yang bersifat formal dan ideal. Bukti dan kepastian matematis. Agar bukti membawa kepada kepastian matematis, maka bukti harus jelas, logis, mudah dilihat, serta dapat ditulis kembali. Sehingga bukti
berperan juga sebagai pemandu atau pembawa pengalaman ke dalam saluran-saluran yang jelas dalam suatu sistem matematika. Bukti dan proposisi. Setiap bukti suatu proposisi dapat memunculkan aturan atau pengertian baru. Oleh karena itu, bukti menjadi pendorong pesatnya perkembangan matematika. Bukti dan konsep. Bukti menegaskan kebenaran suatu pernyataan matematika dan juga menghasilkan konsep-konsep baru. Maka bukti dalam matematika mendukung pengembangan sistem matematika, dan setiap bukti dari suatu proposisi yang sudah dibuktikan merupakan suatu sumbangan kepada matematika. Bukti dan aturan. Setelah dapat membuktikan suatu pernyataan, maka akan diperoleh suatu teorema yang dapat dipakai sebagai aturan untuk menyelesaikan masalah. Bukti dengan reductio ad absurdum. Karena bukti matematika dapat dipandang sebagai batu uji pernyataan matematika dan pemberi kepastian matematis, maka keabsahan bukti dengan reductio dan ad absurdum merupakan masalah filsafat matematika. Bukti dan eksperimen. Proposisi matematika adalah suatu proposisi gramatik. Oleh karena itu, proposisi matematika tidak dapat disangkal dengan eksperimen. Matematika adalah suatu metode yang logis, yang berarti bahwa matematika termasuk pengetahuan yang bersifat deduktif dengan logika sebagai alat yang menjamin keamanan dan kebenaran dan sumber penalaran atau sebagai alat deduksi. Kesepakatan dalam matematika. Kriteria kesepakatan dalam matematika tidak hanya merujuk pada definisi, tetapi juga kesepakatan dalam rangka pengesahan suatu bukti. Definisi merupakan kesepakatan untuk menentukan makna suatu istilah. Hukum-hukum logika disepakati sebagai alat untuk menguji keabsahan suatu bukti. Kesepakatan dalam matematika memperhatikan kreasi sistem baru dari suatu gambaran atau sesuatu yang diwakili atau representasi. Penarikan kesimpulan merupakan suatu aplikasi dari pemikiran mengikuti aturan dan merupakan transformasi dari suatu ungkapan menurut suatu tata permainan bahasa, dan jalan yang benar untuk menentukan transformasi didasarkan pada kesepakatan atau jika seseorang mengetahui makna aturan, maka ia akan mengenal bagaimana menggunakan makna dalam penggunaan. Adalah penggunaan, yang berarti memahami aturan adalah termasuk sudah memiliki kemampuan yang menggunakan aturan pada praktik matematika. Jika aturan yang diikuti hanya merupakan prasyarat untuk praktik matematika, maka mesin dapat mengembangkan matematika seperti manusia mengembangkan matematika. Sifat matematika. Semua konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika melalui definisi eksplisit, dan teorema dalam matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika hanya dengan deduksi logis. Hilbert Toleran formalisme berpendapat bahwa matematika adalah suatu permainan yang dimainkan dengan simbol-simbol yang ditetapkan secara sembarang, berdasarkan aturan yang dapat ditetapkan secara sembarang, dan permainan hanya taat kepada syarat formal konsistensi. Metode matematika ini juga disebut juga metode aksiomatik atau hipotetik deduktif, sehingga sering dikatakan bahwa matematika bersifat deduktif aksiomatik. Sifat deduktif aksiomatik ini sejalan dengan pendapat Ernst bahwa matematika bersifat formal dan rasional. Kebenaran matematika. Berdasarkan sifat postulasional matematika, kebenaran matematika termasuk jenis kebenaran koheren. Kebenaran matematika bukanlah kebenaran yang bersifat pasti, tetapi kebenaran yang termasuk kebenaran koherensi, bersifat relatif dan bertumpu pada kesepakatan. Matematika merupakan sarana berpikir ilmiah dan juga sarana untuk memecahkan masalah yang ada dalam realistis dunia. Karena matematika secara formal dapat berkembang tanpa membutuhkan realitas dunia, termasuk ilmu yang lain, maka pernyataan bahwa matematika adalah ratu dan sekaligus pelayan dari semua ilmu adalah pernyataan yang tidak berlebihan. Matematika sebagai alat pemecahan masalah. Artinya, matematika merupakan suatu alat atau cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Matematika dapat menjadi suatu pendekatan dalam menjelaskan suatu permasalahan. Matematika sebagai alat berpikir juga mengandung kelemahan. Kelemahan matematika sebagaimana bahasa adalah memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan ide.
Logika yang dapat dipandang sebagai jantungnya matematika juga memiliki keterbatasan untuk menyampaikan ide. Sebagaimana umumnya, alat, efektivitas, dan ketetapan penggunaannya tergantung pada penguasaan pengguna terhadap alat dan juga terhadap apa, di mana, dan kapan alat itu digunakan. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka memungkinkan terjadinya kekeliruan, kejanggalan, atau menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu logika, bahasa, dan matematika. Bahasa. Istilah bahasa adalah padanan dari kata lingua yang berasal dari bahasa Latin dan memiliki arti bahasa, lidah. Bahasa adalah sistem simbol-simbol yang memiliki arti tertentu. Peranan bahasa dalam kehidupan manusia yaitu manusia mampu membangun sistem komunikasi karena manusia memiliki kapasitas untuk membangun bahasa yang kompleks sebagai alat komunikasi. Sistem komunikasi yang dimiliki manusia memberi sarana untuk dapat saling bekerja sama. Bekerja sama akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat mengekspresikan dirinya masing-masing dengan baik. Hubungan logika dan bahasa. Logika adalah sebuah landasan dalam berbahasa. Bahasa yang disampaikan harus logis dan sesuai dengan realitas kehidupan nyata. Bahasa yang dinyatakan dengan simbol logika memberi keuntungan singkat dan terlihat strukturnya sehingga memberi kemudahan untuk menentukan kebenarannya. Karena argumen yang tidak menggunakan simbol logika kadang tidak jelas bahwa argumen tersebut tidak sahih sehingga konklusinya menyesatkan. Yaitu hubungan matematika dengan logika. Kebenaran adalah matematika dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti matematik. Jika ingin memahami konsep yang termuat dalam suatu pernyataan, maka harus memahami bukti beserta teknik yang digunakan. Ada dua peran logika dalam matematika. Pertama, berkaitan dengan peletakan landasan matematika. Kedua, logika juga merupakan cabang dari matematika dan membangun matematika sesuai dengan hakikat matematika dan menjadikan logika itu sendiri menjadi berperan dalam matematika. Suatu sistem matematika akan berdiri kokoh jika semua teorema valid secara logika dalam arti selalu benar dengan interpretasi manapun dan dikatakan lengkap jika semua formula yang valid secara logika merupakan teorema. Alternatif hubungan antara logika dan matematika mungkin dapat dikelompokkan atas 4 alternatif berdasarkan pandangannya, yaitu matematika identik dengan logika, ada bagian matematika yang bukan logika, dan ada bagian logika yang bukan matematika. Logika bagian dari matematika dan tidak ada hubungan khusus antara logika dan matematika. Selanjutnya, hubungan logika dan dunia. Logika berkoneksi dengan semua fakta yang ada di dunia. Batas-batas dunia adalah juga batas-batas logika dan batas-batas bahasa adalah batas-batas dunia. Ada dua penafsiran tentang pengertian batas. Pertama, garis batas termasuk wilayah yang dibatasi, dan kedua, garis batas tidak harus masuk wilayah yang dibatasi. Penafsiran pertama berimplikasi bahasa dan logika memiliki wilayah yang sama, dan penafsiran kedua bahasa melingkupi logika. Hubungan matematika dan bahasa. Istilah linguistik matematis menunjukkan bahwa ada bahasa yang memiliki sifat-sifat matematika untuk membedakan dengan bahasa sehari-hari. Pembuktian dalam matematika merupakan pelaksanaan atau perwujudan dari penerapan aturan gramatika yang berarti mendeskripsikan tata permainan bahasa. Kebenaran matematika tergantung kepada penerimaan atas aturan bahasa, penggunaan term dan tata bahasa sebagai aturan untuk pembuktian. Hubungan matematika dengan dunia. Hubungan matematika dengan sains. Matematika dapat dipandang sebagai suatu bahasa untuk menyatakan hubungan-hubungan, sedangkan sains bertujuan membuka tabir hubungan-hubungan dalam semesta. Karena alam atau nature bersifat matematis, maka setiap ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dunia dan isinya seutuhnya tergantung pada matematika. Peran matematika di samping untuk memahami dunia nyata juga untuk memperluas kegunaannya ke dalam berbagai bidang kegiatan manusia, baik kegiatan fisik maupun kegiatan mental. Yang kedua, matematika dengan seni. Dalam seni dan matematika, dua nilai dianggap berada dalam hubungan rasio emas. Rasio emas, jika rasio antara jumlah kedua nilai itu terhadap nilai yang besar sama dengan rasio antara nilai besar terhadap nilai kecil. Nilai yang lebih besar dilambangkan dengan huruf A, sedangkan nilai yang lebih kecil dilambangkan dengan huruf B. 3. Matematika dan seks.
datang dan melanda ke dalam permainan dalam hidup manusia dengan berbagai jalan dan cara. Matematika selalu tumbuh, berkembang dan menempa jalan dengan dunia nyata, dan prosesnya menggambarkan beberapa berpikir kreatif yang menakjubkan. Yang keempat, matematika dan humor. Humor yang dimaksud adalah humor yang memainkan logika, bukan asal lucu yang membuat orang tertawa. Humor yang menjungkir balikan logika hanya dapat cepat ditangkap oleh orang yang berpikir logis. Dengan demikian pula orang yang dapat menangkap humor adalah orang yang memiliki kecerdasan yang memadai, sebab humor memerlukan kemampuan berpikir. Yang kelima, matematika dan agama. Matematika juga berkaitan dengan kehidupan beragama. Agama Islam memiliki rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Semua rukun itu tidak lepas dari matematika. Syahadat yang langsung berkaitan dengan teologis, paling tidak berkaitan dengan matematika pada lafal la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan. Sholat berkaitan dengan matematika, paling tidak dalam hal waktu dan banyaknya rakaat. Penentuan waktu sholat juga memerlukan perhitungan matematis. Puasa juga berkaitan dengan matematika dalam hal waktu, mulai dari akhir Ramadan, waktu imsak, waktu berbuka, dan banyaknya harinya. Nah, yang terakhir selanjutnya yaitu zakat, membutuhkan matematika. Paling tidak harus dapat menerapkan konsep 2,5% dari zakat. Ibadah haji di samping penentuan waktu juga membutuhkan matematika. Misalnya tawaf adalah 7 kali mengelilingi Ka'bah, saya hitungan juga 7, dan sebagainya. Ajaran Islam tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh umatnya kalau tidak memahami matematika. Bukan hanya Islam, begitupun juga dengan Kristen yang mengajarkan doktrin Trinitas. Ajaran Trinitas dijelaskan sebagai doktrin berkaitan dengan bilangan. Begitu juga dengan masyarakat Hindu Bali yang menerapkan matematika untuk menentukan jatuhnya hari-hari suci dan sebagainya. Yang keenam, matematika dan politik. Quick count, menghitung cepat, merupakan sebuah proses pengumpulan informasi yang diambil dari ratusan atau ribuan relawan, yang mana semua informasi masuk dalam pengamatan langsung dari proses pemilihan. Quick count tidak mengandung opini, jadi berbeda dengan penelitian tentang pandangan politik masyarakat. Hubungan matematika dan politik juga tercermin melihat bahwa mahasiswa matematika memerlukan prasyarat materi lain. Pengetahuan tentang perhitungan aljabar sederhana dan konsep-konsep matematika yang berkaitan dengan pertanyaan realistis yang ada di ilmu politik diperlukan. Itu merupakan salah satu contoh dari matematika dan politik. Selanjutnya itu matematika dan jin. Andaikan kosmos ini berdimensi 1, maka bentuk semua makhluk yang finit di kosmos berupa ruas garis. Jika kosmos ini berdimensi 2, maka bentuk semua makhluk yang finit di kosmos berupa bangun datar terbatas. Sebuah benda berdimensi 3 yang finit apabila masuk ke ruang kosmos berdimensi 1, maka akan terlihat sebagai ruas garis, dan panjang ruas garis tersebut tergantung cara benda itu dilewatkan atau ditabrakkan ke garis tadi. Analog, apabila ada makhluk berdimensi 4, mungkin jin, dan menampakkan diri dalam ruang dimensi 3, maka penampakannya di ruang berdimensi 3 bentuknya berbagai macam, tergantung bagaimana cara memasukinya. Mungkinkah jin atau siluman adalah makhluk berdimensi 4 yang cara masuknya berganti-ganti sehingga penampakannya dapat berubah-ubah? Dalam hal ini paling tidak matematika dapat memberi penjelasan bahwa hal itu mungkin atau masuk akal. Yang 8 yaitu pencipta manusia. Sebagian orang menganggap bahwa manusialah kreator matematika, sebagian mengatakan bahwa matematika adalah ciptaan Tuhan, dan sebagian lain menyatakan manusia yang mengkreasi matematika tetapi sumbernya dari Tuhan. Selanjutnya yaitu aliran-aliran filsafat matematika. Yang pertama ada Platonisme. Tokoh aliran ini adalah Plato. Plato adalah seorang filsuf kuno yang sangat terkenal dari Yunani yang lahir sekitar tahun 428 sebelum Masehi. Ia juga dikenal sebagai seorang matematikawan, murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Mathematical Platonism formally defines is the view that
There exists abstract objects that are wholly non-spatial, non-physical, and non-mental. And B, there are true mathematical sentences that provide true description of such object. The discussion of Platonians that follows will address both A and B. Ajaran filsafat Plato berpandangan bahwa semua benda merupakan tiruan dari suatu ide atau idelah yang layak untuk dikaji. Pandangan Plato memberi inspirasi kepada filsuf sesudahnya. Ada yang menentang dan ada yang menggunakan sebagian prinsipnya. Pandangan Platonisme tidak hanya menurunkan satu pandangan Platonisme matematika. Apabila Platonisme matematika dianggap sebagai pandangan filsafat, maka akan meletakkan tekanan berat bagi ide-ide yang berkaitan dengan fisik. Selama ini, pengetahuan ilmiah yang bertumpu pada rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya yaitu logisisme. Tokoh utamanya yaitu Russell. Karyanya berjudul The Principle of Mathematics yang menyatakan mathematics and logic, historically speaking, have been entirely distinct studies. Mathematics has been connected with science. Matematika itu baku hubung dengan sains. Logic with Greek, but would have development in modern times. Logic has become more mathematical. Mathematics has become more illogical. The consequence is that it has now become really impossible to draw a line between the two. In fact, the two are one. They differ as boy and man. Logic is the youth of mathematics and mathematics is the manhood of logic. Menurut Russell 1937. Menurut Russell, prinsip logika yang digunakan oleh Fichte tidak mencukupi untuk melakukan penalaran deduktif bagi semua hukum-hukum dasar aritmetika. Fichte's basic law V memerlukan hubungan dengan semua hukum yang ada dalam matematika. Ada suatu kelas entitas matematika yang hukum tersebut berlaku. Selanjutnya hasil kerja Fichte oleh Russell dan Whitney dikembangkan lanjut dan hasilnya dituangkan dalam buku Principia Mathematica yang berkesimpulan bahwa matematika adalah perluasan dari logika dan seluruh matematika dapat direduksi ke logika menurut Russell 1912. Selanjutnya yaitu formalisme. Tokoh utama aliran formalisme adalah filsafat matematika ialah Hilbert. Menurut formalisme, matematika adalah sebuah permainan simbol atau permainan formal dan sangat menekankan strukturnya. Menurut pandangan formalisme, syarat minimal dari suatu sistem formal matematika tinggi adalah konsistensi. Matematika tersusun atas suatu koleksi dari sistem formal yang tidak mempunyai interpretasi atau konten. Ini berarti bahwa dalam suatu sistem formal yang sudah tertentu, suatu pernyataan dikatakan benar jika dan hanya jika dapat diturunkan dari pernyataan lain dalam sistem tersebut. Berdasarkan pendapat Hilbert, setiap pernyataan aritmetika dapat dibuktikan dengan membuat suatu jalan yang memutar melalui matematika tingkat tinggi dan secara langsung dibuktikan dengan aksioma aritmetika Peano. Sudah barang tertentu pemecahan masalah-masalah dalam aritmetika dalam hal-hal tertentu yang praktis tidak mungkin diselesaikan dengan aksioma Peano. Menurut pandangan formalisme, syarat selanjutnya yaitu aliran intuitionisme. Tokoh aliran ini yaitu Lucian Egbertus Jan Brouwer tahun 1881 sampai 1966. Ia adalah seorang matematikawan yang berasal dari Belanda yang menemukan topologi modern dan orang yang pertama kali mengoreksi definisi dimensi. Aliran intuitionisme berpandangan matematika sebagai suatu aktivitas pikiran manusia yang terbebas dari bahasa dan basisnya adalah filsafat tentang pikiran. Matematika yang paling dasar terletak pada intuisi yang paling dalam atau primitive intuition. Tokoh lain yang memberi kritik terhadap intuitionisme adalah Hertz. Ruben Hertz lahir tahun 1927, adalah seorang akademisi dan
matematikawan Amerika yang dikenal karena karyanya dalam hakikat, praktik, dan dampak sosial dan matematika. Aliran terakhir yaitu konstruktivisme dan pandangan lain. Dalam filsafat matematika, aliran konstruktivisme berpandangan bahwa matematika adalah suatu keharusan untuk mencari atau mengkonstruksi objek matematis untuk menunjukkan eksistensinya. Prinsip yang dipegang oleh aliran konstruktivisme adalah hanya berkaitan dengan matematika yang dapat dikonstruksi tegas dan jelas dengan kegiatan mental tertentu. Tokoh filsafat yang memiliki pandangan yang sejalan dengan konstruktivisme adalah Wittgenstein. Pemikiran Wittgenstein bahwa matematika sebagai hasil konstruksi manusia menghasilkan suatu budaya, bahwa setiap individu mengkonstruksi pengetahuan matematikanya sendiri. Aliran logisisme meletakkan simbol-simbol, terutama logika, dan selanjutnya simbol-simbol dan sebagian pemikirannya digunakan oleh aliran formalisme untuk mengembangkan pemikirannya. Aliran intuitionisme memasukkan unsur-unsur kemanusiaan untuk memahami matematika dan selanjutnya memberi inspirasi lahirnya aliran konstruktivisme dan aliran sosial konstruktivisme. Satu kata yang sama, ahli filsafat ilmu menyepakati adalah matematika merupakan sarana berpikir deduktif dan statistika sebagai sarana berpikir induktif. Matematikawan dan filsuf matematika. Periodisasi sejarah. Filsafat matematika merupakan matematika dan objek formalnya adalah filsafat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak matematikawan yang telah ikut berjasa dalam mengembangkan matematika dari zaman ke zaman. Matematikawan zaman kuno. Yang pertama ada Pythagoras. Pythagoras adalah seorang matematikawan sekaligus filsuf. Ia diperkirakan hidup antara tahun 570 sebelum Masehi sampai 495 sebelum Masehi. Ia lahir di Pulau Samos dan meninggal di Metapontum. Ia penemu rumus Pythagoras dan diakui sebagai matematikawan besar sekaligus ilmuwan. Yang kedua ada Euclides, seorang matematikawan yang hidup sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, berasal dari Alexandria, Mesir. Salah satu karyanya adalah The Elements. Buku ini terdiri dari 13 jilid, isinya berupa kumpulan definisi, postulat, proposisi, dan bukti matematis dari proposisi, dan memuat problem menemukan akar kuadrat dari suatu bilangan. Selanjutnya itu matematikawan zaman ke-8. Yang pertama ada Brahmagupta, yaitu seorang matematikawan sekaligus astronom dari India. Tercatat bahwa Brahmagupta menyusun buku pada usia 30 tahun dan buku ditulis sekitar tahun 628 dan pada zaman pemerintahan raja. Ia lahir di Bimal, negara bagian Rajasthan di barat laut India. Dua karyanya yang penting adalah Brahmaspuyasiddhanta, Extensive Creatives of Brahma yang bersifat teoritis, dan Keakdajaka yang bersifat praktis. Yang kedua yaitu ada Al-Khawarizmi. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi lahir di Khawarizm, Uzbekistan. Ia adalah matematikawan, astronom, dan ahli geografis dan Persia. Sumbangan utamanya pada matematika memberi landasan bagi perluasan dan pengembangan aljabar dan matematika. Ia memberi pendekatan yang sistematis dan logis untuk pemecahan persamaan linear dan persamaan kuadrat. Matematikawan zaman Renaissance. Yang pertama yaitu ada John Napier. John Napier itu merupakan seorang matematikawan, fisikawan, dan astronom. Napier masuk St. Edward's University pada tahun 1563. Di bidang matematika, Napier berjasa dengan penemuannya atas logaritma dan alat yang disebut Napier's bonus atau tulang Napier yang biasa digunakan untuk notasi desimal dalam aritmatika dan matematika pada umumnya. Yang kedua ada Galileo Galilei. Galileo Galilei merupakan matematikawan yang lahir di Pisa, Toskana, Italia dan meninggal di Arcetri, Toskana. Dalam bidang keilmuan, sumbangan Galileo lebih banyak dibanding di bidang astronomi. Ia mendukung pendapat Kopernikus tentang peredaran bumi mengelilingi matahari.
Selanjutnya yaitu matematikawan zaman modern. Yang pertama ada Isaac Newton, yaitu seorang matematikawan dan fisikawan yang sangat terkenal. Newton dilahirkan di Woolsthorpe pada tahun 1642. Sewaktu masih sekolah, Newton adalah murid yang biasa, tidak menonjol. Ia membuka semangat dan kemampuannya dengan memperlihatkan kejeniusannya di bidang matematika. Sumbangannya di bidang matematika khususnya adalah pemecahan pada masalah kontemporer dalam geometri analitik untuk menggambar garis singgung kurva diferensial dan mendefinisikan luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva integral. Yang kedua yaitu ada Gauss. Nama lengkapnya itu Johann Carl Friedrich Gauss, yaitu matematikawan dan fisikawan dari Jerman. Gauss dianggap sebagai matematikawan yang membuat kemajuan besar dalam pengembangan matematika dan aplikasinya di bidang astronomi, statistika, ilmu bumi, dan sebagainya. Ia memproduksi beberapa teorema penting serta membuktikannya, dan kajiannya yang menyangkut kurva lengkung menjadi penyangga teori relativitasnya Einstein. Ada anggapan bahwa sebenarnya Gauss yang merintis geometri non-euclid. Ia mengklaim bahwa ia telah mengerjakan geometri hiperbolik sebelum Bolyai. Selanjutnya yaitu filsuf matematika. Yang pertama yaitu Aristoteles, seorang filsuf Yunani dan dikenal sebagai muridnya Plato dan guru dari Alexander Zulkarnain. Dikenal sebagai seorang intelektual yang luar biasa dan mengembangkan hampir semua ilmu pengetahuan. Ia menggunakan matematika dan sains matematis dalam 3 cara. Matematika digunakan untuk menyusun model filsafat sains dan memberi beberapa teknik penting seperti penggunaan logika. Matematika juga digunakan untuk mengembangkan argumen matematik untuk berbagai tesis, biologi maupun etika, dan lebih khusus dalam pengetahuan berkaitan dengan fisika. Aristoteles banyak menulis tentang banyak hal antara lain fisika, biologi, metafisika, logika, etika, politik, pemerintahan, bahasa, dan lain-lain. Karyanya berjudul Etika Nikomedia oleh Gervais, dimasukkan ke dalam 20 karya filsafat terbesar. Yang kedua ada Leibniz, yang sebagai matematikawan dan filsuf. Ia dikenal sebagai seorang yang jenius sejak usia 15 tahun. Karya-karya Leibniz banyak ditulis dalam bahasa Prancis atau Latin. Ia mengembangkan prinsip dari mesin Pascal ke dalam mesin hitung yang sangat fungsional dan dapat membantu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau Newton dikenal sebagai matematikawan dan saintis, maka Leibniz dikenal sebagai matematikawan di banyak bidang seperti hukum, agama, sejarah, logika, dan metafisika. Dalam menerapkan penerapan matematika terhadap fenomena dunia dan fisik, penalaran matematika terhadap dunia dan secara fisik, Newton mengimajinasikan sesuatu dengan melihat ukurannya secara matematis, sedangkan Leibniz melihatnya dengan kalkulus dan analisis kombinatoral. Yang ketiga yaitu Wittgenstein, filsuf yang ketiga. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein lahir di Wina, Australia. Pendidikan formalnya matematika, teknik penerbangan, dan filsafat. Wittgenstein adalah filsuf terbesar abad 20 dan memiliki peran sentral dalam filsafat analitik. Memberi kontribusi mendasar pada filsafat bahasa, logika, epistemologi, pemikiran filsafat, dan matematika. Dan terus-terus mempengaruhi filsafat saat ini dalam topik-topik logika dan bahasa, persepsi dan intensi, etika dan religi, estetika dan budaya. Pemikiran filsafat Wittgenstein dituangkan dalam 2 periode, yaitu periode awal Tractatus Logicus Philosophicus 1961 dan pemikiran periode akhir dituangkan dalam karyanya yang berjudul Philosophical Investigation Bernes tahun 2022. Yang keempat yaitu Lakatos, seorang filsuf yang lahir di Hongaria dari keluarga Yahudi, meninggal di London. Dia adalah seorang filsuf matematika dengan tesisnya tentang kemungkinan kekeliruan fallibility atau matematika
dan metodologi pembuktiannya serta pembuktian kesalahan atau penyangkalan refutation pada tahap pra-aksiomatik dalam pengembangannya. Lakatos mempublikasikan karyanya yang berjudul Proofs and Refutation di British Journal of Philosophy of Science pada tahun 1963 sampai 1964. Tulisan ini berlandaskan pada tesis doktoral dan tulisan-tulisannya dalam forum diskusi antara dosen dan mahasiswa. Tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai penyebar agama Islam. Yang kedua adalah Newton, fisikawan, pencetus teori gravitasi umum, hukum gerak. Yang ketiga, Yesus, Isa al-Masih Nasrani. Keempat, Buddha, pendiri agama Buddha. Yang kelima, Konghucu, pendiri agama Konghucu. Paulo, penyebar agama ajaran Kristen. Sailun, penemu kertas. Columbus, penjelajah, penemu benua Amerika. Einstein, fisikawan, penemu teori relativitas. Louis Pasteur, ilmuwan, penemu pasteurisasi. Galileo, astronom, teori heliocentris. Aristoteles, filsuf Yunani yang berpengaruh. Euclides, matematikawan, geometri. Nabi Musa, nabi. Itulah tadi pembahasan mengenai beberapa tentang filsafat pendidikan matematika. Sekian video pada hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.